Cek. Masuk. Selamat pagi, selamat bergabung di kelas Penjas atau PJOK ya. Halo, selamat pagi. Bisa mendengar suara Bapak? Pagi. Terima kasih. Alan ya, Alan. Bisa. Oh ya, tadi. Ya. Oke, kita akan bergabung ini semua Iya. kelas. Ini Rian atau Rian sih? Rian. Oh, Rian. Kita push up, sit up. Kan program katanya. Hah? Katanya Penjas. Oh, Penjas. Sekarang Penjas PJOK. Tadi pas renungan dibilang kita akan akan mendengarkan membahas program gitu. Oh iya, kaget. Nggak tahu. Oke anak-anak ya, dengarkan instruksi dari host ya. Apabila diperlukan untuk membuka video. Halo, Kirana? Video. Iya dong. Ganti. Hello, Bisnet. ganti. Kalau kayak ganti jadi bisnet kerasa kali Benar, gitu. Kir. Nggak bohong. Diam Rian. Benar kok. Kayak kamu bisa. Ini udah Pak John. Kir, lihat ini PS1 siapa aja, Kir? Aku nggak mau baik-baik nih, Kir. Karena Aku cuma notice kayak sama aku. Coba. Elis. Matthew. Ini Matthew yang mana nih? Grady ada. Grady ada. Itu Matthew kelas 10 apa kelas 11 apa kelas 12? 12. Oh ya, Matthew tuh. Kelas 11 ya. Diem. Iya itu doang. Sisanya belum join. Haha, kasihan. Nama dan kelas. Nama dan kelas.
Pak, Bapak di mute. Bapak di mute. Pak. Apa? Pak John jangan di mute. Pak John di mute, Pak. Sorry. Ih. Oke anak-anak, akan sewaktu-waktu akan dipanggil namanya. Misalnya begini, Grady gitu ya. Kalau nggak nyahut berarti perlu dicurigai. Ya, gitu ya. Akan sewaktu-waktu ditanya dalam penjelasan, dipanggil. Misalnya Aulia, bagaimana? Gitu. Baru dibuka audionya, ya Mister, ya Pak, begitu berarti oke. Ada di standby, begitu ya. Oke. Oke, jangan lupa mencatat atau menulis nama dan kelas. Kamu juga kan? Ini Tessa nih di sini. Oke, selanjutnya Bapak akan kasih ke Pak Agus ya. Tolong kerjasamanya ya. Oke. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, ini kita gabung kelas 11 dan 12 ya. Bukan materi yang Bapak ingin sampaikan, tetapi Bapak ingin menyampaikan bagaimana kegiatan olahraga pada saat masa pandemi ini. Ya, pelajaran olahraga, Bapak ambil nilainya itu kayak apa. Nah, Bapak pengen kerjasama kalian nantinya selama masa pandemi ini untuk kalian bisa tetap berolahraga. Ya. Bapak punya tanggung jawab untuk membawa kalian tetap dalam keadaan sehat. Ya mungkin tadi kelas 12 sudah ketemu Bapak pagi hari dalam renungan pagi. Ya sekali lagi selamat pagi buat kalian, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak berharap kita semua, kalian, orang tua kalian dalam keadaan sehat ya dalam masa pandemi seperti ini. Jangan kita putus asa, jangan juga menganggap remeh. Apa yang sedang kita alami sekarang ini bukan sesuatu yang ringan, tetapi bukan sesuatu yang menakutkan juga. Ya, bagaimana kita bersikap sekarang? Intinya seperti itu. Ketahanan nasional itu terjadi ketika kalian bisa menjaga diri. Tetap kalian patuh pada protokol keselamatan, protokol kesehatan mengenai COVID ini, ya karena ini terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Ya, semua mengalami masalah seperti ini. Bapak berharap kalian memperhatikan itu sebagai guru olahraga, sekaligus sebagai kepala sekolah. Bapak pengen anak-anak Tunas Daud ini dengar-dengaran. Ya, tadi pagi Bapak mengikuti MPLS yang diberikan oleh Mayor Infantri Putut Sugedane berkenaan dengan bela negara, itu sangat tepat sekali. Kapan kalian bisa melakukan bela negara? Ya, itu jadi pertanyaan. Pada saat kalian mematuhi setiap aturan yang ada. Seperti sekarang, situasi dan kondisi Indonesia bahkan dunia terserang dengan virus yang kita kenal dengan COVID-19 ini. Nah, sebagai warga negara yang baik, generasi muda yang baik, yang akan nantinya meneruskan perjalanan bangsa dan negara ini, wujud kalian bela negara yang simpel itu adalah kalian mematuhi aturan, ya, patuhi aturan yang ada, protokol keselamatan, kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah itu dipatuhi, ya. Cuci tangan, mungkin ini new normal. Namanya new normal ya sesuatu yang baru yang tidak pernah kita memang dulu mungkin lakukan. Ketika kalian bepergian, cuci tangan, pulang, cuci tangan, pakai hand sanitizer, kemudian pengecekan suhu, jaga jarak, pakai masker, rajin berolahraga, ya, jaga imun tubuh.
kemudian makan makanan yang sehat, itu harapannya ya, sebagai warga negara, sebagai pemuda, harapan bangsa itu wujud kalian bela negara itu, tepati itu, lakukan itu sehingga kalian untuk membela negara itu dalam keadaan sehat ya. Nah, dalam semester ini, semester ganjil ini ke depan nanti sampai bulan Desember, kita belum tahu juga anak-anak, apakah nanti bisa dalam 1 atau 2 bulan mendatang COVID ini bisa berkurang. Virus ini, serangan virus ini berkurang. Kalau berkurang bahkan bisa hilang, maka kalian akan kembali ke sekolah, kita belajar seperti biasa. Tetapi kalau tidak, karena kalian juga harus tahu, Denpasar ini rawan. Ya. Pemerintah daerah provinsi, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Bali, sudah menghimbau sekolah-sekolah tidak ada yang melakukan aktivitas proses belajar mengajar secara langsung. Karena Denpasar rawan. Ya. Rapotnya Denpasar masih merah. Nah, sekarang bagaimana caranya kita sebagai generasi muda, sebagai generasi harapan bangsa pemuda, untuk membantu pemerintah memutus rantai COVID ini? Salah satunya kalian diam di rumah, ya, lakukan petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan oleh Satgas, ya, dari yang sudah ada dibentuk di per desa itu, per wilayah itu sudah ada Satgasnya untuk menanggulangi, memutus mata rantai ini. Nah, kita sebagai warga negara, ayo bantulah. Jangan kalian cuek, ya, seperti kalian menganggap ini remeh. Udahlah, saya mau ke sana, saya mau ke sini, saya mau ngumpul. Hati-hati anak-anak. Bapak ingin sampaikan, karena ini hal yang sangat penting, yang sangat boleh dibilang riskan, ya. Coba kalian pikirkan kalau kalian nanti seandainya terkena, ya, OTG misalnya, orang tanpa gejala, itu kalian harus dikarantina selama 14 hari. Coba kalau itu biaya sendiri, berapa besar itu? Kemudian kalian sudah dengar berita juga ketika orang OTG dan lain sebagainya, mereka mau keluar. Karena apa? Mungkin pelayanannya nggak bagus di sana, gitu loh. Dan sekarang ini di Bali, rumah sakit Sangla itu penuh. Hati-hati kalian pergi ke rumah sakit. Kemudian yang kalian harus tahu, rumah sakit Sangla itu penuh dengan orang-orang yang sudah terkena. Ya. Kemudian bahkan di rumah sakit Uri Raharja, perhatikan, direkturnya terkena, bahkan sampai meninggal. Nah, ini perhatikan, buat kalian yang memang dalam tubuhnya itu sudah ada penyakit, ya, misalnya jantung, sesak napas, asma, itu tolong hati-hati. Ya, jangan sekali-kali kalian menganggap remeh, menganggap gampang, ya. Beberapa wilayah yang Bapak kemarin juga dengar, ketika di Kabupaten Kelungkung dikatakan percontohan 0 untuk kasus COVID ini. Tetapi ternyata setelah dibilang 0 itu, terjadilah di pasar Galiran namanya. Mulai dari pasar itu akhirnya Kelungkung sekarang pada zona merah juga seperti di Denpasar. Mungkin kalian yang pernah makan di sate ikan di daerah Pesinggahan di Kelungkung, itu satu desa terdampak dan di lockdown. Ya, makanya jangan sekali-sekali kalian menganggap remeh. Mari sama-sama kita ikuti aturan. Boleh keluar, tapi kalian tahu protokol kesehatannya, jaga jarak, kemudian pakai masker, cuci tangan, ya, itu tolong diperhatikan, ya. Sebagai generasi muda, jangan sampai kalian itu tidak mau tahu. Oh, bukan urusan saya, yang penting saya sehat. Perhatikan, ini beda dengan flu biasa, ya. Kita mungkin tidak terdampak, tetapi kita bisa membawa karir, ya.
Mungkin di rumah kita ada kakek nenek dan lain sebagainya yang sudah tua, hati-hati. Kalian mungkin tidak apa-apa, tetapi kalian membawa, ya. Bisa saja nanti kakek nenek kalian itu terkena, nanti terdampak. Ini tolong diperhatikan ya, karena ini menentukan kelangsungan kehidupan kita nantinya. Kalau kita mau apa sekarang? Kita mau bagaimana sekarang? Nah, coba kalian pikirkan. Mungkin kalian sudah lelah kan? Capek di rumah saja mungkin atau apa, pengen ketemu teman-teman. Nah, ayo sekarang dari diri kalian ini untuk menjaga diri gitu loh. Imun kalian jaga dengan berolahraga, kemudian hidup sehat, ya kan? Suka berolahraga, makan makanan yang sehat, hati-hati, bukan hanya virus COVID-19 ini. Di Bali juga ada demam berdarah. Di beberapa kabupaten juga demam berdarah sampai membuat orang meninggal. Nah, ini perlu juga diperhatikan. Kalian tidak bisa tidak mau tahu, ya. Masih dengar suaranya Bapak? Halo? Masih ya? Oke, terima kasih. Masih Pak. Masih dengar. Oke. 1 jam ke depan ini ya, sampai jam ya mungkin kurang dari jam 11 lah Bapak pengen ngomong. Tapi Bapak pengen menguatkan kalian ya. Tolong kalian jaga diri dengan baik ya. Yang dari kelas 10 sekarang sudah naik ke kelas 11, kemudian yang kelas 11 kalian jadi kelas 12 sekarang. Coba kalian renungkan apakah kalian merasa lama waktu itu berjalan. Bapak rasa nggak terlalu lama. Tiba-tiba kalian sudah kelas 12. Gelia tiba-tiba sudah kelas 12. Justin tiba-tiba sudah kelas 11 sekarang. Bayu Manik sekarang sudah kelas 11. Belum, tidak lama rasanya kita bertemu. Tetapi waktu itu ya sangat singkat. Nah, sekarang bagaimana kita mengisi waktu-waktu yang singkat ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Ya, Bapak sarankan, Bapak nasihati kalian coba di waktu-waktu seperti ini kalian mulai merenungkan diri lah. Jangan kalian tidak mau tahu. Ini virus ini menyebabkan 3 bulan ya, dari mulai Maret ya, kita sudah ketemu Maret, April, Mei, Juni, Juli. 5 bulan. Apa yang terjadi? Berdampak sekali pada perekonomian. Nah, sekarang coba kalian sebagai generasi muda memikirkan sekarang. Coba bagaimana sulitnya orang di PHK, dirumahkan, hotel tutup karena tidak ada tamu, tidak ada lagi orang asing datang ke Indonesia karena kita takut, karena pemerintah takut untuk menerima nanti terjadi yang parah. Nah, sekarang coba Bapak ajak kalian, himbau kalian, ayo sebagai generasi muda, coba kalian punya pikiran kreatif lah. Apa yang saya harus lakukan untuk ketahanan, untuk bangsa dan negara ini? Dari hal yang kecil dulu, dari diri kalian dulu. Misalnya jaga kesehatan, rajin bersih-bersih di rumah. Jangan bermalas-malasan. Ya sudah, nanti habis online ini, pelajaran ini sampai di rumah tiduran, tidak bersih-bersih. Kegiatan kalian melakukan pembersihan rumah itu juga kalian sedang berolahraga, ya. Ngepel, kalau ngepel sarannya Bapak jangan pakai kayu pel, pakai tangan. Semakin luas kalian itu sama dengan jalan jongkok kalau kalian lakukan itu, ya. Nah, ini yang Bapak ingin pesankan ke kalian, tolong perhatikan ini. Khusus kelas 12. Persiapkan diri kalian untuk kalian menentukan sikap kalian, pilihan kalian untuk masuk ke universitas. Kalian mau kuliah kemana? Mau jurusan apa? Kesempatan sekarang kalian di rumah, banyak di rumah ini bukan dengan main game. Ya, Bapak sarankan tolong jangan terus kalian membuang-buang waktu, jadi sia-sia semuanya. Buatlah sesuatu kegiatan yang berdampak, ya. Kalian kelas 12 tidak lama loh. Ya, sekarang ini sudah Juli. Desember nanti sudah semesteran. Tahun 2021 proses pembelajaran kalian paling Januari, Februari, Maret, April itu sudah persiapan ujian.
ujian sekolah, ujian akhir. Nah, sekarang Bapak himbau kalian yang kelas 12 ini, juga kelas 11, dengarkan, persiapkan diri, kalian mau kuliah kemana? Ya, persiapkan diri, belajar dengan baik, tuntaskan tanggung jawab kalian di SMA dulu, selesaikan, ada tugas, selesaikan dengan baik. Tidak ada alasan sebenarnya sekarang kalian tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Karena kalian semua berkegiatan di rumah. Ya, tidak, kalian mau keluar wilayah sekarang banyak sekali persyaratannya. Dari Denpasar, kalau di Bali masih lah. Kalau kalian dari Bali mau ke Jawa misalnya, itu kalian sudah harus tes ini, tes itu, dan lain sebagainya. Naik pesawat sekarang ribet, nggak segampang yang dulu. Nah, apa yang kita alami sekarang ini, pakai untuk kalian mencari momen apa yang khas yang kita harus lakukan. Ya, beberapa anak-anak yang Bapak dengar, yang kelas 12, yang angkatan ini pengen mencari universitasnya di UI, ya persiapkan diri dengan baik. Ya, kalian kalau belajar tidak cukup dengan belajar di sekolah, tetapi banyak ada yang menawarkan seperti ruang guru, itu baik. Kemarin juga Bapak lihat prestasi dari anak-anak yang mengikuti di ruang guru itu, mereka bisa tembus sampai misalnya ke UI dan lain sebagainya. Itu coba dilakukan ya. Sehingga nanti bukan saja kalian bisa tembus masuk misalnya ini lolos di UI, tapi kalian nggak bisa menyelesaikan studinya nanti. Itu sangat disayangkan. Karena ada beberapa orang yang mencari kedokteran dengan berupaya, berlelah, masuk di kedokteran, tetapi tidak kuat, keluar akhirnya, kan buang-buang biaya. Ya, kemudian nanti kalian akan dapat sharing dari alumni, ini MPLS. Bapak dapat informasi dari alumni buat kalian yang akan mencari kedokteran, ini kelas 12, tolong diperhatikan ini, ternyata ada kakak kelas kalian tembus di kedokteran UGT, gimana di Erlangga ya, di Surabaya, itu fakultas kedokterannya akreditasinya A, dan sudah diakui bahkan kerjasama dengan pihak luar. C. Evita, dia masuknya kedokteran, kemarin dia sempat datang ke sekolah, kita sempat sharing, ternyata anak-anak, kalau kalian mencari kedokteran, kalian harus punya backing profesor paling tidak, supaya kalian bisa nantinya melanjutkan studi bukan hanya di S1, masuk ke S2. Kemarin Bapak tanya sama Evita, Evita kamu sekarang sudah mau semester 7, terus nanti rencana bagaimana? Nggak nyari S2, Bapak tanya seperti itu, atau nggak nyari spesialis? Nah, Evita ngomong, susah Pak, kalau tidak punya backing profesor. Maksudnya begini, ada yang bertanggung jawab untuk nanti ketika masuk ke spesialis. Bapak tanya, awalnya tanya, kamu mau cari spesialis apa gitu loh. Ternyata jawabannya, nggak bisa saya milih Pak. Kenapa nggak bisa milih kan? Spesialisasinya apa kan bisa masuk ke sana. Nah katanya nanti profesor yang megang saya, kalau dia misalnya saya pengen ke spesialis anak, tetapi yang megang saya, profesor yang akan membimbing saya itu ternyata jantung. Mau nggak mau saya harus nyari spesialis jantung. Nah ini tolong diperhatikan buat kalian yang mencari kedokteran. Tidak gampang. Untuk kelanjutannya, mungkin kalian bisa tembus. Puji Tuhan, kakak kelas kalian kemarin yang tamat kemarin, diterima di UNUD 2 orang. 1 orang kedokteran dengan SNMPTN, dan 1 orang lagi dengan SNMPTN juga mencari sastra Jepang. Ya. Nah, untuk SBMPTN, mereka, kakak-kakak kelas kalian yang mau mencari universitas negeri itu sedang mau ujian ya, sudah ini ya, SBMPTN, tinggal menunggu pengumumannya. Ya, tolong ini yang perlu ingin Bapak sampaikan buat kalian, jangan sampai kalian buang-buang waktu, kemudian kalian baru menyadari, aduh, kok sudah mau ujian ini, loh, kok sudah mau selesai ini. Kemudian yang berikutnya, Bapak pengen kalian tidak gampang
apa namanya, membanding-bandingkan diri kalian. Oh, dia enak sekali, santai, bla 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 dan lain sebagainya. Kalian fokus pada diri kalian. Ya, kalian belajar, selesaikan tugas. Ketika guru menasehati, ketika guru menegur, jangan kalian melihat kesalahan orang lain lagi. Oh, saya ditegur. Kalian ditegur, dinasehati itu karena sayangnya kita, guru-guru kepada kalian. Ya, bukan kalian ditegur, diingatkan itu dibenci. Enggak. Kalau kalian melakukan kesalahan, tidak ditegur, itu berarti kalian tidak dianggap sama gurunya, sama bapak sebagai guru, ya, sebagai kepala sekolah. Kalau misalnya bapak melihat kesalahan kalian, bapak biarkan saja, berarti ya bapak biarkan saja kalian jatuh dalam kesalahan, tetapi tidak seperti itu. Ya, bapak berharap nanti, ayo dewasa. Kalian ini sudah kelas 11, 12 sudah harus meninggalkan masa-masa SMP. Yang kelas 12 sudah tidak lagi masa SMP. Persiapkan diri kalian menjadi mahasiswa sekarang. Ya, ini yang harus kalian pikirkan dan yang kalian harus lakukan. Kemudian dalam masa pembelajaran seperti ini,